Ya, Situ aja nggak apa-apa. oh nggak usah di sini. Kedengeran. Jaminan. Nih, Astagfirullah. nong. Kacamata. Oh, Kok gini tampilannya? Nih, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Garut, selamat pagi Indonesia, selamat pagi dunia. Dan insya Allah podcast Ngopi Bareng Abah John juga dimonitor oleh masyarakat dunia. Kembali kami hadir di tengah-tengah Anda sekalian, para pirsawan semuanya. Semoga Anda dalam kondisi sehat walafiat, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang barangkali saat ini tengah mengalami sakit, ya kita doakan mudah-mudahan penyakitnya segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali pula sehat walafiat seperti sedia kala. Baik, ada beberapa berita seputar Garut yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Terlebih dahulu kami sajikan sebuah artikel, sebuah kisah tak berguna lagi harta dan kuasa. Wah, luar biasa. Tak berguna lagi harta dan kuasa, apa itu maksudnya? Nah, ini kita simak, kami kutip dari republika.go.id dan kemudian kami juga lansir di garutnews.com. Berikut laporannya. Imam Ghazali mengisahkan seorang raja yang kaya dan berkuasa tetapi tak berdaya di hadapan maut. Jadi sekali lagi saya kemukakan, Imam Ghazali mengisahkan seorang raja yang kaya dan berkuasa tetapi tak berdaya di hadapan maut. Al-Quran memuat banyak kisah tentang penyesalan kaum fasik dan kafir kelak di akhirat. Ada pula mereka beruntung, yakni orang-orang yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala begitu mereka menyadari kesalahannya, kembali kepadanya sebelum ajal menjemput dan sakratul maut meregang. Tentang tobat sebelum maut itu juga disinggung oleh Imam Al-Ghazali dalam sebuah karyanya At-Tib al-Masbuk fi Nasihati Muluk. Sang Hujatul Islam menuturkan kisah tentang seorang penguasa yang kaya raya tetapi kemudian tak berdaya begitu hendak menemui ajalnya. Al-Kisah, tersebutlah seorang raja yang memiliki banyak harta. Pada suatu hari ia mengumpulkan beragam macam harta yang ada di dunia. Hal itu dilakukannya hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Para pembantunya bekerja siang dan malam untuk mewujudkan titahnya itu. Maka berdirilah sebuah istana megah. Setiap pintu gerbangnya dijaga banyak pasukan. Kemudian berbondong-bondong segala makanan dan minuman didatangkan ke sana, begitu pula dengan perhiasan dan pernak-pernik lainnya. Saat yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sang raja kemudian menyuruh para menterinya untuk menyebar undangan ke semua pejabat, termasuk di negeri-negeri tetangga. Ia ingin menggelar pesta di dalam istana yang mewah itu. Mereka semua diundang untuk menghadirinya. Wahai hawa nafsuku, sungguh aku telah mengumpulkan semua kenikmatan dunia. Setelah segala persiapan tuntas, raja ini kemudian duduk di atas singgasananya. Dengan perasaan angkuh gagah, ia bergumam dalam hati, wahai hawa nafsuku, sungguh aku telah mengumpulkan semua kenikmatan dunia ini. Saat pesta nanti, nikmatilah itu semua.
Bahkan semua harta yang kukumpulkan ini akan cukup memenuhi kebutuhan hidup hingga akhir usia. Beberapa hari kemudian, pesta yang dinanti-nanti itu akhirnya dibuka. Para pembesar, para petinggi negeri dengan pakaian serba rapih dan wangi memenuhi undangan sang raja. Di dalam istana, mereka makan dengan nikmatnya sembari mendengarkan alunan musik. Semua orang di sana menikmati suasana sukacita. Saat pesta tengah berlangsung, seorang laki-laki berjalan mendekati istana. Pria ini berpakaian compang-camping, raut wajahnya lusuh. Ia melangkahkan kaki sembari bertumpu pada tongkat. Bagaimanapun tatap matanya begitu tajam, seakan burung elang yang hendak mencomot mangsa. Lelaki ini menghampiri seorang penjaga gerbang istana. Petugas itu kaget karena tidak mengira berani-beraninya seorang miskin mendatangi tempat tinggi seorang raja. Luar biasa para pirsawan sekalian. Ini ngopi bareng Abah John, saya mohon izin ngopi dulu ya di pagi hari. Namun sebelumnya kami juga awali dengan minum air putih yang hangat dan jernih, supaya sehat dan bugar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Luar biasa, biasa di luar. Walaupun dihalau, pria berpenampilan buruk itu tidak juga mundur. Suara keributan itu akhirnya terdengar di dalam istana. Hadirin merasa heran. Ada ribut-ribut apakah gerangan? Seorang pejabat kemudian menghampiri lokasi keributan. Begitu melihat lelaki penyebab hiruk-pikuk itu, elit istana tersebut berkata kepadanya, "Wahai orang miskin, tidak bisakah kamu sopan sedikit dan bersabar? Tunggulah sampai pesta ini usai, nanti kami akan memberimu sisa-sisa makanan." Baik hadirin sekalian, para pirsawan, bukannya mereda, suara laki-laki kumuh itu kian menggelegar. Dengan lantang diserukannya kata-kata, "Bilang kepada rajamu itu untuk segera keluar. Saya punya sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan kepadanya." "Lancang sekali kamu menyuruh raja, apa kamu sudah gila?" kata pejabat negara dengan nada sok tahu. "Lakukan saja apa yang kukatakan kepadamu. Sampaikan kepada raja agar mendatangiku segera," jawab lelaki berpakaian kusut ini. Karena tidak ingin keributan berlama-lama, pejabat ini lalu menyampaikan maksud kedatangan si pria tersebut kepada rajanya. Mendengar peringatan itu, sang raja marah besar. Dengan terburu-buru, penguasa ini berjalan ke arah gerbang. Ia memaki-maki para pengawal yang gagal menjaga situasi kondusif pesta ini. Mereka diancam dengan beragam sanksi dan hukuman. Ternyata lelaki yang sedari tadi menunggu di luar gerbang sudah merangsek masuk. Sukses menerobos pintu istana. Ia lalu mendekati sang raja yang sedang sibuk mengomel. Pria ini kemudian mengeluarkan sebilah pedang dan menghunuskannya tepat di depan kepala raja tersebut. "Ketahuilah, aku ini malaikat maut. Tugasku hari ini untuk mencabut nyawa raja kalian. Kalian semua," katanya berseru kepada para pengawal yang gagah berani dan berbadan kekar, "tetap di tempat masing-masing. Ketahuilah, aku ini malaikat maut. Tugasku hari ini untuk mencabut nyawa raja kalian." Mendengar hardikan itu, seisi istana hening, sunyi dan senyap. Semua orang ketakutan dan berupaya menyelamatkan diri masing-masing. Hanya sang raja yang berdiri terpaku bisu di tempatnya. Rasa panik membuatnya tak berkutik. "Wahai malaikat maut, ambil semua hartaku, bahkan seisi istana dan kerajaanku, ambil saja asalkan nyawaku selamat dari kematian," katanya dengan bibir gemetaran dan lunglai. "Kedatanganku ke sini hanya untuk mengambil nyawamu. Tidak ada yang lain.
Sekaranglah saatnya jiwa terpisah dari ragamu. Semua kenikmatan dunia yang kau bangga-banggakan, jabatan yang engkau bangga-banggakan, sudah selesai. Berakhirlah jatah untukmu menikmatinya, kata lelaki yang ternyata malaikat maut itu. Tak berguna lagi harta dan kekuasaan yang Allah titipkan untukmu kini. Engkau akan menemui mati. Maka terbitlah penyesalan dalam diri raja ini. Mengapa segala harta dan kekuasaan yang dimilikinya tidak dapat mendatangkan manfaat baginya kini? Sekarang ia tersadar, harta benda dan kekuasaan justru menjadi sumber kerugian dan bencana baginya. Di ambang maut, ia justru tidak membawa bekal yang berarti untuk negeri akhirat kelak. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta bendanya itu lalu memiliki kemampuan bicara. Maka berkatalah mereka, "Mengapa justru engkau sekarang melaknat kami? Laknatlah dirimu sendiri. Allah telah menciptakanku agar menjadi bekal bagi manusia demi kehidupan di akhirat." Jadi ini maksudnya para pirsawan sekalian, harta itu untuk bekal ibadah, ya. Kita mencari harta yang berkah dengan beragam ikhtiar yang halal, itu untuk bekal ibadah ketika kita nanti ada di negeri akhirat. Ya, mohon izin, ini bukan menggurui. Ini hanya sekedar sharing, dan saya yakin para pirsawan sekalian lebih cerdas, lebih tahu, lebih hebat. Namun terdorong oleh syiar saya untuk menggugurkan kewajiban, mudah-mudahan ini bermanfaat dan tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban untuk syiar yang islami. Ya, kami ulangi lagi, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta bendanya itu lalu memiliki kemampuan bicara. Maka berkatalah mereka, "Mengapa justru engkau sekarang melaknat kami? Laknatlah dirimu sendiri. Allah telah menciptakanku agar menjadi bekal bagi manusia demi kehidupan di akhirat. Namun engkau justru mengumpulkan kami untuk memenuhi hasratmu akan kebanggaan, untuk keserakahanmu dan hawa nafsumu. Sekarang engkau berada dalam kerugian dan kesengsaraan. Lalu, dosa apa yang aku perbuat hingga engkau melaknatku?" Itulah kata harta benda, atas izin Allah dia berbicara balik ketika manusia menyalahkan harta. Nah, demikianlah para pirsawan sekalian, manakala kita menyimak di Ngopi Bareng Abah John mengenai tak berguna lagi harta dan kuasa. Kita kadangkala merasa berkuasa, merasa hebat, merasa bisa mengacungkan telunjuk tangan kepada siapa saja, dan dengan merasa kuasa untuk menginjak-injak, ya, orang-orang yang tak berdaya. Baik, kita lanjutkan kepada informasi seputar Garut, ya. Ini menarik juga, ini mudah-mudahan memberikan banyak manfaat. Kepala Disdamkar Garut observasi lintasan Sungai Cikamiri. Nah, ini ada sesuatu yang menarik. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, ya, yang tugasnya memadamkan api atau mareuman seuneu, tapi kenapa dia melakukan observasi di lintasan jalan, ya? Maksud kami lintasan Sungai Cikamiri. Inilah informasi selengkapnya. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Disdamkar Kabupaten Garut, Insinyur Haji Edit Komara, mengobservasi kondisi lintasan Sungai Cikamiri di Kampung Panawuan, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Tarogong Kidul kemarin. Observasi dilakukan lantaran antara lain pengemban urusan wajib ini juga menangani peristiwa non-kebakaran. Jadi Disdamkar ini tugasnya bukan hanya mareuman seuneu atau memadamkan api, tapi ada kewajiban lainnya. Ya, di antaranya mengamankan rumah warga dari sarang tawon,
menangkap ular masuk rumah, hingga membantu penanganan kasus kekeringan dengan memasok air minum pada warga mengalami krisis air bersih atau air minum. Sedangkan lintasan Sungai Cikamiri yang merupakan salah satu pemasok air ke Sungai Cimanuk berpotensi menjadi sumber kehidupan masyarakat sepanjang lintasannya. Sekaligus juga bisa berpotensi bencana jika kerap diantaranya dijadikan wahana pembuangan beragam jenis sampah. Karena itu diserukan agar penduduk di hilir hingga warga sepanjang sungai ini tidak membuang sampah ke sungai Imbuh Edet Komara. Dia pun mengapresiasi pesantren Tahfidz Jadul Ulia. Meski kawasannya dilintasi sungai ini, namun memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, bahkan terdapat septic tank dan biogas. Sehingga limbahnya tidak dibuang ke sungai, melainkan menjadi bahan baku biogas. Sepanjang pinggiran sungai ini pun bisa dijadikan wahana wisata yang menyehatkan, sekaligus dapat dijadikan sarana berlatih keterampilan aparat damkar, ungkapnya pula. Jadi aparat damkar bisa berlatih untuk mengevakuasi, berlatih untuk penyelamatan. Di sini di Sungai Cikamiri ini banyak terdapat batu-batu besar. Kemudian ketika dari hulu, dari arah Samarang terjadi hujan deras, maka luapan airnya juga intensitasnya meningkat. Nah, itu banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu beragam peristiwa yang mungkin terjadi, lebih baik kita berupaya untuk diantisipasi. Nah, ini berita seputar Garut yang kami sajikan pada pagi ini di podcast Ngopi Bareng Abah John. Kita membangun peradaban berkeunggulan yang kompetitif dan komparatif. Kemudian kita juga akan menyajikan Taman Maktal Garut bakal memiliki jogging track. Taman Maktal Garut bakal memiliki jogging track. Nah, ini laporannya. Mudah-mudahan memberi manfaat ya tentunya. Kita insya Allah ya akan dibangun jogging track seputar lintasan Sungai Cimanuk pada betulan Taman Maktal. Ini untuk mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat juga sebenarnya. Taman Maktal Garut bakal segera memiliki jogging track sepanjang 175 meter dengan lebar 3 meter. Bersumberkan dana APBD murni kabupaten setempat, tahun anggaran 2023 ini bernilai sekitar 850 juta rupiah nilai kontrak. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Disperkim Gun-Gun Sukma Utama ST katakan saat ini sedang dalam proses awal persiapan pengerjaannya. Jadi saat ini sedang proses awal pengerjaannya ya. Wahana olahraga juga rekreasi tersebut berlokasi pada sepanjang lintasan di atas bantaran Sungai Cimanuk, sehingga nantinya para pengguna manfaat bisa berolahraga sekaligus menikmati panorama alami di sekitarnya. Pembangunan sarana ini pun sebagai salah satu upaya mewujudkan penguatan kualitas kebugaran maupun kesehatan masyarakat, guna menjadikan peradaban berkeunggulan. Ya, lagi-lagi peradaban berkeunggulan, katanya kepada Garut News saat melakukan survei lokasi. Survei lokasi termasuk pengukuran ini juga antara lain bersama institusi teknis terkait di lingkungan Pemkab serta setempat, ungkapnya pula kemarin. Itu para pirsawan sekalian, laporan tentang bakal segera dibangunnya tahun ini, mudah-mudahan tidak ada arah melintang ya, dan mudah-mudahan masyarakat bisa segera menikmatinya. Taman Maktal Garut bakal memiliki jogging track. Dan ini juga saya pikir mudah-mudahan kita diberi keberkahan dengan adanya beberapa taman di seputar kota Garut. Mari taman itu kita berdayakan dengan maksimal.
Mari kita taman itu kita manfaatkan dengan adab dan etika, ya. Taman itu apa yang kami maksudkan kita manfaatkan dengan adab dan etika. Ya tolonglah upayakan anak-anak muda, remaja, ABG jangan memanfaatkan taman untuk pacaran misalnya. Ya, kemudian lebih baik kita bergaul sehat karena di situ banyak anak-anak ya. Cucu-cucu saya juga sering bermain ke situ. Kemudian taman ini bisa menginspirasi pikiran dan hati nurani kita untuk berbuat yang lebih baik. Taman atau kota harus memberikan inspirasi. Apalagi sekarang Kabupaten Garut akan menjadi smart city, ya, luar biasa. Tapi bagaimana kita bisa menginspirasi dengan konsep smart city ini? Manakala kita lihat kabel telepon, ya, tiang kabel listrik, kemudian kabel telepon yang seluler itu paburanteng atau berseliweran di udara seperti sarang laba-laba. Nah, ini bagaimana kita memberikan inspirasi yang bagus dari sebuah kota. Kemudian kita juga bagaimana mau terinspirasi dengan sebuah kota. Manakala kota itu sudah dikepung pedagang kaki lima. Hak kita untuk berjalan kaki di trotoar sudah tidak ada lagi. Mereka menggelar lesehan, menggelar meja di kaki lima, kemudian mereka menyimpan roda di badan jalan. Loh, kita sebagai manusia, sebagai masyarakat warga kota, terpaksa kita jalan ke tengah lagi dari badan jalan dan itu membahayakan. Sebuah pemimpin, sebuah kota yang berperadaban jika memberikan kesempatan, memberikan peluang kepada warganya untuk bisa berjalan dengan aman dan nyaman. Ya, sekarang bagaimana mau nyaman, mau aman, manakala jalan-jalan di seputarnya sangat memprihatinkan. Baiklah, saya mohon izin saya menikmati kopi dulu, kopi bareng bersama Abah John. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi jangan lupa para pirsawan sekalian, sebelum ngopi ya kita awali ketika bangun pagi ya, setelah berwudu ya, tangan kita setelah dibasuh baru kita memegang bejana, memegang gelas dan menikmati air hangat bening. Itu mungkin lebih ideal daripada begitu bangun langsung ngambil air. Nah, itu kayaknya nggak ideal dan kurang bagus. Dan kalau saya tidak keliru itu disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kita cuci tangan dulu, kita wudhu dulu, baru ngambil air ya, minum maksudnya air minum. Baiklah, ada beberapa catatan yang saya katakan sebagai catatan kaki. Catatan kaki ini mengenai keunggulan Al-Quran. Apa itu keunggulan Al-Quran? Oh, banyak sekali tak terhingga. Kalau saya mempelajari kandungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Al-Quran, mungkin usia saya nggak bakalan sampai. Ya Allah, ya Rob. Banyak hal temuan-temuan baru yang ternyata sudah diatur dan sudah tertera dalam makna-makna Al-Quran ya. Baik, ada keunggulan Al-Quran di antaranya ya. Ini di antaranya masih banyak sekali. Kata dunia terulang 115 kali. Itu kata dunia terulang 115 kali dalam Al-Quran. Nah, kalau nggak percaya silakan dihitung lagi ya. Karena saya juga bukan bermaksud menggurui, saya banyak kekurangan, banyak kehilapan. Demikian pula kata akhirat, kata dunia 115 kali, kata akhirat juga terulang 115 kali. Kata setan terulang 88 kali, kata malaikat juga 88 kali.
Kalau kita hitung-hitungan matematika nih. Kata neraka terulang 77 kali sama dengan kata surga. Surga, neraka. Kata zakat atau sedekah 32 kali, demikian pula kata berkah 32 kali. Sedangkan kata hukum terulang 117 kali dan kata ampunan 234 kali. Sekali lagi saya katakan, kata hukum terulang 117 kali dan kata ampunan 234 kali. Artinya kata memaafkan lebih banyak. Kata memaafkan lebih banyak 2 kali lipat dari kata menghakimi. Oleh karena itu mohon maaf kalau lisan saya ada kesan menghakimi, saya mohon maaf, saya tidak bermaksud menggurui dan menghakimi ya. Menjustifikasi, tidak ada. Kata perempuan terulang 23 kali, kata laki-laki juga 23 kali. Angka-angka ini menunjukkan jumlah kromosom pada tubuh manusia 46. Jumlah kromosom pada tubuh manusia 46. 23 tambah 23. Tapi kalau nggak percaya, monggo dihitung lagi. Terdiri 23 dari bapak dan 23 dari ibu. Selanjutnya kata daratan terulang 13 kali. Kata lautan 32 kali. Kata daratan 13 kali, kata lautan 32 kali, dipresentasikan daratan 28,88%, serta lautan 71,11% dari luas dunia ini. Mohon izin para pirsawan sekalian, nggak percaya, loh saya nggak percaya, ya monggo diukur, diukur sendiri, monggo. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam kiamat nanti ada yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Jadi ada firman Allah ketika kiamat ada kembali yang dibangkitkan manusia ini dalam kondisi yang buta. Orang ini bertanya, "Ya Tuhanku, Engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta. Padahal sewaktu di dunia aku dapat melihat." Surat Toha ayat 125. Tuhan menjawab di ayat berikutnya, "Begitu ayat-ayatku datang waktu dahulu, kau mengabaikan. Maka begitu hari ini kau mengabaikan, maka begitu hari ini kau diabaikan." Surat Toha ayat 126 ya. 125 kemudian 126. Musa diutus dalam hegemoni kezaliman rejim Fir'aun. Ini Nabi Musa diutus dalam hegemoni kezaliman rejim Fir'aun. Nabi Muhammad diutus dalam hegemoni Abu Jahal atau jahiliyah, bapaknya kebodohan. Jahiliyah itu bapaknya kebodohan ya. Islam semacam antitesis atas hegemoni jahiliyah zaman kebodohan, maka dapat dimaknai kecerdasan adalah keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan itu kecerdasan, bro. Bukan semata tingginya IQ. Manusia cerdas adalah manusia yang beriman dan bertakwa. Negara cerdas adalah negara yang beriman dan bertakwa. Pemimpin cerdas juga adalah pemimpin yang beriman dan bertakwa. Pemimpin di sini kita juga seorang pemimpin, ya, seorang khalifah. Minimal memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin RT, memimpin RW, dan seterusnya dan seterusnya. Jika pada zaman Fir'aun, Musa dilarang cerdas. Jika di zaman Abu Jahal, Rasulullah dilarang cerdas. Bagaimana pula dengan kehidupan zaman ini? Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari keluarga, mulai dari rumah. Kita bangun peradaban berkeunggulan. Oke bro? Sekali lagi ini mohon maaf saya tidak menggurui Anda. Apa yang terjadi saat ini kita menawarkan Islam sebagai solusi sempurna
atas krisis multidimensi dunia. Krisis multidimensi dunia, bukan krisis ya yang ecek-ecek lah. Apakah diterima atau malah dimusuhi? Ya, hoyong galeh to hoyong ulah geuleuh. Nah, khusus di kita ya, di negeri antah barantah, cerdas itu boleh atau enggak ya? Wallahu alam juga. Hadirin sekalian, para pirsawan, ada beberapa info yang akan kami sajikan untuk Anda dengan harapan bisa bermanfaat. Baik. Kemudian kita ada beberapa info lainnya tentunya, yang tentunya ini kami cari dengan bahasa-bahasa yang mudah dicerna, bahasa-bahasa yang mudah dicerna, dengan harapan pula memberi sebuah pencerahan bagi kita, mudah-mudahan di kondisi musim yang kadangkala fluktuatif ya musim ini. Kadangkala panas, angin kencang, kemudian kita juga susah berkeringat. Nah, yang penting kita tingkatkan imunitas ya. Tingkatkan imunitas daya tahan tubuh dengan pola makan yang sehat ya, dengan istirahat yang cukup, juga dengan hati yang bening. Kembali saya nikmati secangkir kopi yang tentunya sudah saya awali dengan mengonsumsi air putih hangat sebelum saya berani mengonsumsi kopi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita kembali ke Smart City ya. Smart City, kembali saya ingatkan kepada para pirsawan sekalian, dengan harapan bisa memberi sebuah inspirasi yang menarik juga. Kemudian kita akan membahas leuweung sancang ya, leuweung sancang. Leuweung sancang itu, leuweung itu hutan ya. Nah, sancang itu ada sebutan sancang. Apa itu sancang? Nah, ini menarik. Banteng sancang, harimau sancang ya. Bisa juga diartikan sancang. Nah, kita coba cari apa itu sancang ya. Nah, ini akan membahas leuweung sancang. Sancang itu apa? Kalau di Google, sancang itu desa di Jawa Barat. Sancang itu desa di Jawa Barat. Nah, apa yang dimaksud dengan sancang? Sancang itu sebuah nilai filosofis. Bisa berarti bagaimana manusia saling merasakan perasaan manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhannya. Maka itulah sancang. Luar biasa. Jadi sancang di sini adalah memiliki nilai filosofis. Bagaimana manusia saling merasakan perasaan manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta, dan manusia dengan penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sering mendengar leuweung sancang, hutan sancang. Kalau hutan semua tahu, orang itu hutan itu artinya apa. Tapi kalau sancang di sini artinya bagaimana manusia saling merasakan perasaan manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta, dan manusia dengan penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah.
Kemudian tulisan saya yang sudah saya kutip di Garut News, Leuweung Sancang ya. Leuweung itu dalam tulisannya Leuweu ya, Leuweung bahasa Sunda. Sancang, oke. Itu artinya hutan sancang yang tadi bagaimana interaksi manusia dengan ekologi. Ini yang saya soroti dari plasma nuktah dulu. Kalau banteng sancang sudah sepertinya saya ungkap. Ini plasma nuktah sancang terancam menyisakan legenda atau mitos. Plasma nuktah kekayaan alam sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendukung pembangunan nasional. Luar biasa. Ini kami sajikan dalam foto berita garutnews.com pada akhir pekan lalu ya, sejak tahun 2018, memotret kondisi plasma nuktah Leuweung Sancang. Leuweung Sancang itu seluas 2.313,90 hektar yang kian terancam hanya menyisakan cerita legenda maupun mitos. Nah, mudah-mudahan ini tidak berlangsung ya. Lantaran leuweung atau hutan di wilayah Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat, sebelumnya pada pertengahan 1980-an, kawasan tersebut masih sangat kental bernuansakan hutan tutupan suaka marga satwa berkondisi terbilang utuh. Itu kita bisa rasakan pada tahun 1980-an. Namun kemudian terjadi degradasi secara pragmatis akibat penyerobotan dan pembalakan liar pada 1998. Sehingga keluar biasaan satwa liar penghuni sancang diantaranya banteng kini masih misteri keberadaannya atau sama sekali lenyap tak berjejak. Keragaman flora dan faunanya semakin menyusut, termasuk menjadi sulitnya ditemukan kicau ragam jenis burung langka antara lain rangkong dan julang, serta harimau maupun macan tutul. Macan tutul ini merupakan macam endemik Jawa Barat atau endemik Tatar Sunda. Sehingga ada yang menyatakan macan tutul ini harimaunya Ranah Priangan. Kemudian kita juga sempat dikenalkan dengan jenis kayu werejit. Bergetah mengandung racun keras, ikut diperkirakan kuat lenyap bersama kayu-kayuan hutan tropis heterogen lain yang tersisa mungkin hanya legenda dan mitos juga kian tergerus. Padahal plasma nuktah merupakan kekayaan alam sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional. Nah, ini sisi lain dari Leuweung Sancang yang sudah kami kutip sejak 1998. Kemudian kita juga selain plasma nuktah di Leuweung Sancang ini, ada lagi mengenai keistimewaan ya. Keistimewaan ini ada monumenal Leuweung Sancang masih menyisakan kenangan ya, bagaimana banteng ya dan lain sebagainya. Dan itulah para pirsawan sekalian seputar Leuweung Sancang. Kemudian kita dari Leuweung Sancang dari arah Cibalong ya, kita beranjak ke Kampung Dukuh ya. Kampung Dukuh ini merupakan kampung adat ya. Kampung adat, ada dukuh luar, ada dukuh dalam, tapi alhamdulillah mereka adalah muslim yang taat ya. Kampung Dukuh ini adalah muslim yang taat. Mereka meskipun di dukuh dalam, mereka tidak lupa sholat 5 hari sehari semalam, 5 kali 5 hari sehari semalam. Nah, kemudian juga ini yang kami laporkan ya,
Yadul Ulya itu juga diapresiasi oleh masyarakat adat Kampung Dukuh. Nah, ini laporan terakhir jumpa kita hari ini. Ya, di satu sisi kita juga berempati bangun hubungan antar manusia ya. Selain senantiasa meningkatkan kualitas hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, juga peduli dan berempati terhadap sesama, merajut silaturahim dengan masyarakat adat Kampung Dukuh, membuahkan keharmonisan dalam membangun hubungan antar manusia ya. Dalam upaya atau ragam upaya pesantren tahfidz Yadul Ulya tersebut diapresiasi positif warga adat ini di Desa Ciroyom, Kecamatan Ciklet, 115 km arah selatan dari pusat kota Garut. Itu letak Kampung Dukuh. Sebagaimana dengan tulus antara lain diungkapkan pupuhu masyarakat adat Mama Uluk Lukman saat menerima penyaluran bantuan puluhan Al-Quran dari Yayasan Yadul Ulya untuk madrasah beserta masjid di kampung adat itu sejak tahun 2022 kita beberapa kali mengirimkan Al-Quran ke sana. Kembali dia mengingatkan adat istiadat seluruh masyarakat Islami Ahlul Sunnah wal Jamaah, sehingga antara lain selalu menjaga 5 fungsi tanah sebagai tanah tutupan, tanah garapan, tanah larangan, tanah titipan, dan tanah cadangan. Sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjaga dan memelihara amanah agar kelestarian alam serta kemanfaatannya bisa berkelanjutan dirasakan hingga kapanpun. Juga guna menyelamatkan kita bersama, tandasnya. Berpisikan, nah kembali kami sampaikan, kampung adat masyarakat adat Dukuh ini di Kecamatan Ciklet memiliki visi mengembalikan hutan alami dengan cara kearifan lokal, sedangkan misi hutan bukan warisan tetapi titipan untuk sumber daya kehidupan kita bersama. Luar biasa. Kampung Dukuh dalam seluas sekitar 10 hektar dihuni sekitar 40 kakak dengan 200 penduduk, serta Kampung Dukuh luar seluas 12 hektar dengan sekitar 500 penduduk. Itulah barangkali berita atau informasi terakhir yang kami sajikan. Mudah-mudahan di sana juga membutuhkan sarana MCK yang memadai ya. Kemudian sarana parkir. Karena banyak dikunjungi wisatawan ya, banyak dikunjungi para peneliti, apa itu para peneliti biologi, para peneliti budaya, serta ilmu-ilmu humaniora lainnya. Baik para pirsawan sekalian, saya Abah John untuk sementara rehat dulu, dan insya Allah kami juga akan menghadirkan beberapa narasumber. Kami sudah menghubungi dan bersilaturahmi dengan Ketua MUI Kabupaten Garut, Kiai Haji Munir, dan beliau pernah menyatakan kesiapannya untuk membahas seputar LGBT, juga masalah Al-Zaitun. Namun kita masih menunggu konfirmasinya kapan beliau bisa hadir untuk bersama-sama podcast Ngopi Bareng Abah John di Kampung Panawuan, khususnya di seputar pesantren tahfidz Yadul Ulya, Camping Ground Delewi ya, dan Resto Camping Ground Delewi. Baik, mohon maaf jika ada ungkapan yang tidak berkenan, dan sekali lagi saya tidak bermaksud menggurui Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berprestasi.